Yang pertama, saya terenyuh sekali mendengar ini ya. Pertama saya lihat seperti ini. Ya, saya sih kalau merasakan kepada diri saya sendiri, ya gimana ya rasanya lihat tadi tayangan kayak gitu, benar-benar subhanallah banget lah buat ibu. Mudah-mudahan kita doain semuanya di sini. Amin. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu, karena kekuatan senjata yang paling ampuh buat muslim itu adalah doa. Kalau menurut saya, yang saya tahu, yang ilmu saya yang belum ada apa-apanya. Lalu saya tanyakan sebagai fungsi ibadah kita ya Bu ya, fungsi ibadah kita sebagai penangkal untuk untuk dari hal seperti itu ya Bu ya. Ketika ibu misalnya mencoba berkomunikasi dengan Allah gitu ya, pemilik kita gitu ya, gimana Bu saya ngelihat ibu ya Allah gimana gitu. Kalau itu terjadi sama ibu saya nggak tahu harus kayak gimana Bu ya. Tapi itu yang saya ini ya ibu yang kuat ya Bu ya. Terima kasih. Itu ketika ibu mencoba berkomunikasi dengan Allah pemilik kita gitu ya. Ketika sholat subuh ataupun ibu mencoba sholat tahajud gitu Bu. Apa yang ibu rasakan gitu? Mungkin Asep juga ngelihat gitu kan. Itu film hanya sedikit 8 menit, trailernya dipotong-potong gitu kan, nggak banyak. Banyak yang lebih mengerikan juga. Kenapa saya shoot? Karena saya juga, kenapa sih terjadi pada saya? Apa sih gitu kan? Apa akhirnya apakah yang mati atau dia? Sama penyembuhan peperangan gitu kan, antara kebaikan, dan kebatilan gitu kan. Saya bilang, tapi intinya yang memang di buku itu saya tulis, jangan Allah, setiap penyakit ada obatnya. Saya percaya itu. Tapi ketika semua bertubi-tubi begitu di situ saya juga pernah sampai berapa kali tahajud, malah masuk pesantren kelas baca. Tapi itu nggak tahu kenapa, nggak ada yang keluar satupun. Itu mungkin kayak tadi yang itu tadi gelombangnya nggak mungkin. Saya sampai pada menilai ketika saya masuk ke pesantren, kenapa nggak sembuh? Itu pesantren jangan salah, saya tahajud itu dari jam 2 subuh. Saya tuh mandi air tobat, terus jadi kalau dihitungin 40 rakaat loh sampai jam 6 subuh itu harus selesai. Segala macam sholat sunat dilakuin. Bayangin udah dinginnya di gunung sana, terus 40 hari. Belum itu sih sedikit belum zikir la ilaha illallah. Minimal setelah sembahyang itu 30 menit. Kalau saya hitungin, saya bilang saya 5 wajib. Di situ sunatnya ada 3, berarti 1 8 kali 30 menit, 240 menit, berarti 4 jam zikirnya aja. 4 jam zikirnya belum tahajudnya 40 rakaat. Tidak ngefek, susah. Nggak tahu kenapa. Tapi intinya bahwa ketika saya sampai mengambil teori, bahwa ketika melakukan suatu ritual, bahwa zikiran itu punya power mungkin ya istilahnya. Kekuatannya itu dengan cara yang dengan sistem yang berbeda, maka gelombang dengan sistem tertentu, maka terjadi gelombang tertentu. Mungkin bertabrakan dengan santet saya tuh nggak ngefek gitu loh, bukan zikirnya yang salah, bukan, karena memang untuk apa yang saya lakukan bukan untuk ngobatin, tidak cocok, itu aja. Mungkin cocoknya yang lain untuk rezeki, saya nggak tahu lah. Di sana tuh sampai saya juga frustasi, nggak percaya, makanya saya sampai bikin sajak. Terus saya puasa 40 hari, mau puasa 40 hari. Saya bilang kalau zikir aja mungkin nggak cukup ya, saya bilang. Mungkin puasa tahajud aja nggak cukup, tambah puasa. Ketika 20 hari tidak ngaruh gitu kan, tidak ada yang keluar, itu goyah dong keimanan kita. Udah sampai ke sendiri, ke sepiak segala, tuh sezikir nggak sih. Akhirnya saya bilang, sudahlah, saya jalani apa adanya. Karena apa? Ketika kita mengharap begitu banyak, kalau ternyata tidak jawaban, itu yang bahaya gitu kan akhirnya ya. Tapi saya percaya di ujung dunia sana bahwa obat itu selalu ada. Makanya saya tidak pernah berhenti berobat kan. Tapi ya balik lagi, mungkin belum waktunya. Penjelasan Bunda yang terakhir tadi, karena ini penting. Jangan sampai kita salah sangka terhadap agama, bahwa ternyata wirid-wirid, sholat-sholat, santet-santet, itu kan sama saja dengan sholat-sholat tapi maksiat-maksiat kan ini. Karena ya betul. Kok ngaku sih? Maksud saya gini, doa itu ternyata kayak kimia. Dia punya spesifikasi, rumus, medan magnet, gelombang. Karena itu bukan doanya yang salah, tapi memang spesifikasi doanya. Yang kedua, santet perlu penanganan doa yang spesifik. Dan doa-doa itu harus terijazah. Ijazah ini adalah password.
Maka ketika ada orang yang membaca bismillah, yang tidak tahu passwordnya, karena tidak diijazah, dia akan berbeda efeknya dengan orang yang dia tahu bismillah, tahu passwordnya, dan itu diijazah. Karena itu yang mahal ijazah dengan passwordnya. Dan dikir-dikir yang tadi, memang dikir-dikir yang tadi seperti dikir Qadiriyah, Naqsabandiyah, memang dia tidak spesifik untuk menangani itu. Karena itu bukan dikirnya yang salah, tapi memang virus itu tidak dengan susunan doa yang secara kimiawi, bukan itu. Bukan itu doanya. Santet ya. Jadi kita terlalu rasional. Kita belajar di universitas, di SMA, di SMP gitu, sehingga kita rasional sekali kan. Saya sendiri tidak percaya. Nah, saya sakit, akhirnya sampai di rumah sakit berkali-kali, setahun 3 kali. Jadi 2 tahun 6 kali terus-terusan saya sakit terus-menerus. Nah, akhirnya pada waktu penyembuhannya, salah satu tahap penyembuhan, nah saya akhirnya tidak sadar kan jadi saya ketika penyembuhan yang tuh kurbenas berpantek air doa yang kata Bapak tadi kan betul yang dan kakak saya itu dan dicuci air muka. Nah, itu keluar suara kakek-kakek dari tubuh saya. Saya sadar 100%. Dan apa yang dia bilang? Dia bilang, saya itu tidak terpaeh-paeh karena Yaya tukang sholat. Nah, itulah saya mengajak pada saudara-saudara kita di sini bahwa salah satu penangkal santet itu adalah sholat dan bersungguh-sungguh. Hal yang disampaikan kepada saya mengenai misteri kehidupan manusia. Perlu kita ketahui bahwa kita umat Islam mempunyai pegangan pokok yaitu kita segala Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa